Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali di program acara yang mengupas tentang layanan kesehatan di Muhammadiyah, terutama di TVmu yakni Healthy Corner. Dan kali ini tema kita masih sama tentang penanganan COVID-19 atau wabah virus corona. Dan menarik karena hari ini kita kehadiran salah satu kader terbaik di bidang medis Muhammadiyah. Beliau adalah dokter Corona Rintawan Spesialis Emergensi. Dan pas sekali Muhammadiyah menunjuk beliau sebagai Ketua Tim Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk penanganan virus corona ini. Kita sapa beliau. Dokter Corona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Perjalanan terakhir dari mana ini? Dari Surabaya. Dari Surabaya ya? Iya. Surabaya terhitung sebagai ini nggak? Salah satu daerah ya? Terhitung satu daerah. Kemarin ada positif. Ada positif. Dan sudah ada yang meninggal satu belum? Yang meninggal ada 2. Ada ya. Ya, saya kira beliau memang dengan kapasitas sebagai ketua tim pasti mobilitasnya sangat tinggi sekali. Dan kita pun karena beliau perjalanannya luar biasa, maka jarak kita pun saya kira sudah cukup aman ini. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya. Social distancing. Social distancing. Baik, kita akan membahas dengan beliau dan tema kali ini adalah terkait dengan peran MCC Muhammadiyah atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center Muhammadiyah. Dan pas sekali anak beliau sebagai ketuanya, Dokter Corona. Sejauh ini kemudian COVID-19 sudah seperti apa di Indonesia terutama? Ya, mungkin kalau bisa dilihat di grafik ya. Salah satu grafik pemantauan. Sudah kita mencapai angka 369 ya, yang positif dan 32 meninggal. Artinya ini cukup ya, masih kita dalam perjalanan awal. Kalau dilihat dibandingkan dengan negara lain, kita masih kurvanya tuh masih kurva awal. Jadi memang secara statistik diperkirakan masih banyak atau resiko untuk meningkat tuh masih ada. Sudah sering kita bahas, tapi saya kira ini penting bagi pemirsa TVmu. Kembali, sebenarnya COVID-19 ini seperti apa sih? Sosok COVID-19 ini? Ya, dia virus ya, virus single strain, kemudian dia mempunyai mahkota, mungkin pemirsa juga sudah banyak download atau melihat ya. Jadi ini berupa bundaran gitu. Nah, memang dia satu keluarga sebetulnya sama SARS, sama MERS-CoV, sama H5N1. Jadi itu Coronaviridae, jadi family corona. Jadi sama kakak-kakaknya itu sama coronanya. Cuman masing-masing punya karakteristik yang berbeda virus ini. Untuk yang corona ini memang angka mortalitasnya dibanding yang saudara-saudaranya, kakak-kakak yang terdahulu itu paling ringannya 3%, kalau yang SARS kan sampai 30-40. Tapi dia paling mudah menyebar. Nah, itu COVID-19 ini. COVID-19. Kalau kita kemudian perbandingan antara negara Indonesia dengan tadi 32 meninggal, 300 sekian kasus dibanding dengan negara yang lain. Kira-kira bagaimana kemudian kalau kita bandingkan dengan negara yang lain? Ya, kalau kita lihat 32 meninggal, angka yang positif 300 berarti 10%. 10%. Di negara yang lain itu secara populasi keseluruhan itu hanya 3-4%. Jadi angka kematian di negara ini saat ini masih 3 kali lebih tinggi dibanding negara yang lain. Kalau kemudian Cina berangkat dari bulan Desember, Maret sekarang ini sudah mulai turun. Indonesia sendiri posisinya ini Maret apakah sudah di pertengahan jalan atau baru di awal? Di awal ya? Masih di awal. Artinya ada sekian ya, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan masih bisa meningkat, tergantung dari nanti kebijakan dalam konteks penanganannya. Kalau ya kita tetap berusaha ya. Artinya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama memahami bahwa kita masih di fase awal. Kita harus berusaha supaya tidak semakin naik. Gitu. Kalau kita lihat tadi perbandingan bahwa di Indonesia 10%, kira-kira kenapa? Sedangkan di negara yang lain ya 4-5%. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Indonesia sedemikian besar persentasenya? Nah, itu multifaktor ya. Tapi kita sementara ini memang kita belum tahu apakah
perbandingan yang positif karena kan kita belum punya rapid test, kemudian yang diperiksa PCR itu juga terbatas, alat sarananya juga terbatas. Artinya bisa saja ini karena sampelnya sedikit sehingga yang meninggal juga terlihat lebih banyak. Gitu. Kalau kita kemudian bandingkan dengan minggu pertama Maret, minggu kedua, minggu ketiga sampai sejauh ini kurvanya naik atau bagaimana, Dr. Corona? Naik eksponensial. Naik terus gitu ya? Iya. Naik terus. Apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah dalam posisi demikian? Ketika kemudian ini masih awal, kita bandingkan dengan negara Cina, mungkin Italia, Singapura, atau Korea atau yang lain. Sebenarnya apa sih yang masih kurang di pemerintah? Konteksnya mungkin kalau dalam kita bicara pandemik itu memang literatur ilmiah dan buku panduan penanganan pandemi flu itu cuma dua ya, salah satunya social distancing dan containment itu isolasi ya. Jadi dua hal itu memang harus masif dilakukan dan semakin bagus social distancingnya maka penyebarannya akan semakin pelan gitu, peningkatannya juga semakin pelan. Diharapkannya kalau peningkatan pelan yang sembuh semakin banyak artinya grafiknya bisa bertahan atau turun ya? Gitu. Dua itu dan containment ya. Containment itu apa istilahnya ya? Lockdown itu ya. Kalau yang sekarang istilahnya itu sebetulnya konteksnya isolasi. Saya mau kembali ke pandemik tadi. Sebenarnya WHO menetapkan pandemik itu ukurannya apa sih, Dr. Corona? Kalau di buku panduan pandemik itu biasanya kalau sudah menemukan ada kasus di dua negara yang berbeda di regional yang berbeda. Gitu. Jadi WHO itu kan ada Pan Amerika, ada Southeast ya, regio, terus ada West Pacific, ada jadi ada terjadi kasus wabah di dua negara di dua regional yang berbeda itu sudah disebut pandemi. Jadi ukurannya itu ya minimal ya. Ya kalau posisi sekarang ini sudah berapa regional dan sudah berapa negara? Wah, itu sudah bisa dilihat itu. 182 ya negara. Jadi sudah sangat memenuhi unsur pandemi. Iya, sudah. Oke. Turunannya kemudian ketika kemudian WHO sudah mendeklar sebagai pandemik, lalu kemudian negara-negara yang tadi mengalami kejadian, apa yang sebenarnya harus secara cepat sebagai bagian dari tindak lanjut dari deklarnya WHO tentang pandemik itu? Apa yang harus dilakukan negara? Menerapkan status tanggap darurat kah atau seperti apa sebenarnya? Biasanya harus agresif ya, agresif. Karena pandemi ini kuncinya yaitu satu kata containment dan social distancing. Nah, containment ini artinya negara bisa wilayah. Jadi membatasi pergerakan penderita laju antar negara. Itu yang salah satu yang harus dilakukan. Agresif ya, memang konsekuensinya berat ya. Tapi seperti itu harus dilakukan. Sudah berapa negara yang melakukan setahu saya Italia, lockdown lah ya, gitu. Italia, Cina ya, Cina, kemudian Amerika itu di New York juga. Gitu. Dan tidak semua negara melakukan lockdown tentu ya, punya praktik yang berbeda-beda. Ini kenapa, Dokter? Setahu saya Belanda ya. Seperti Korea misalnya bukan lockdown gitu ya? Ya tergantung misalnya kekuatan layanan medisnya, kemudian ketersediaan APD-nya juga, terus pemenuhan pola masyarakatnya. Kalau misalnya social distancing-nya dia sangat bagus, masyarakatnya semua nurut ya, patuh ada aturan itu, ya mungkin isolasi itu juga ada diperlukan dalam konteks lockdown area itu. Asal kemudian tadi ya seluruh elemen masyarakatnya bersatu ya. Iya, jadi misalnya tidak boleh keluar rumah ya, benar-benar tidak boleh keluar rumah, tidak perlu keluar kota, ya memang tidak perlu keluar kota, tidak boleh kumpul-kumpul ya, semua orang juga tidak kumpul-kumpul. Jadi artinya dengan konteks seperti itu harapannya bisa menahan laju. Saat ini Indonesia sudahkah menerapkan status tanggap darurat nasional? Sudah ya. Dan itu berkonsekuensi ke daerah-daerah. Ya, karena kan statusnya sudah darurat nasional ya sampai 29 Mei.
status. Muhammadiyah sendiri dalam posisi ini setelah pemerintah menerapkan status tanggap darurat nasional, Ya kita otomatis dari MCCC kita menggerakkan semua potensi wilayah. Bahkan sebelum status darurat juga diberlakukan, kita sudah mulai menggerakkan potensi masyarakat. Baik, potensi MCC disimpan dulu, nanti kita diskusikan di segmen berikutnya, dan kita akan kembali selepas yang satu ini.